Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Rasyid bin Abdul Ubab bin Maimun Zubair. Seteng mriki wonten kanca-kanca alumni wonten Kiai Manan, wonten Kiai Sulkhan, wonten Pak Sukron, Pak Mukhlisin, sedanten Kiai Abdul Jalil, Kiai Muslihan, wonten Gus Sobah, sedanten ingkang kula hormati. Ini mboten niat diskriminasi, tapi niki prioritas santri sarang. Nanti kula ngaji serius 20 menit. Niki kula seneng jejer Pak sinten Sukron. Niki Haji Nerian sareng Mbah Mun. Dia alumni yang pernah menyombongi Mbah Mun. Pertama beliau rawuh haji dolan tengen kula. Gus, Mbah Mun mbek kula jebule terkenal kula teng Mekah. Kok saged? Karena tiap wong Mekah ketemu kancane Sukron. Dan itu beliau matur ke Mbah Mun. Mbah, kula teng mriki terkenal banget. Kok iso kron? Tiang-tiang mulai Sukron. Ini alumni yang luar biasa niki. Kakak kelas kula 2 kelas. Niki nggih kanca kula, nggih musuh kula. Tapi nak teng akhirat pun mboten wani musuhi kula, pun benten kelas. Mergi kula digiring kalian tiyang sing hafal Quran, ya mbake wis sing hafal jurumiyah. Mboten kelas e di mana teng akhirat mboten. Tapi tak goleki pas Quran. Goleki. Goleki mangke. Kula badhe matur serius sekitar 20 menit nggih. Kula suwun ini khususnya alumni, tapi tidak niat diskriminasi, sinten mawon boleh mendengar ini karena yang tidak alumni pun kula yakin gadah mahabbah teng Mbah Mun. Kula kados Gus Rasyid nderek matur nuwun sanget doa jenengan teng Mbah Mun, teng Nyai Mastia, teng Nyai Fahima, teng Gus Kamil, teng sedanten Mas saya sareng. Kenangan-kenangan ingkang sae, ingkang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini yai sering maos kitab Maslakut Tanassuk. Niki kula waos langsung halaman 3. Niki wonten Kiai Abdul Manan, wonten Gus Rasyid. Niki kula gadah napa nggih? Gadah unek-unek, gadah karep supados apa yang ditanamkan Mbah Mun itu jangan sampai diriwayatkan kilan al-qila wal qal, tapi sampai pada titik mudawan dibukukan. Saya berkali-kali dapat sanad ini dan itu tidak hanya saya, semua alumni sarang. Bukan hanya alumni Anwar saja, juga semua alumni sarang karena tergabung di Madrasah Ghazaliyah. Mbah Mun ketika haji tahun 1421 dan 1422 Hijriah. Iku beliau ngendikan dalam halaman 3 niku wa qatin toba'a fi qalbi mimma fihi al-atharu thayyibah fi nafsi. Maka na fil marrati tsaniyah bima fihi min takhmidil ainain. Wa mattu fiha ainayya wa qultu la ilaha illallah wa fi akhiril karat Muhammadur Rasulullah. Terus beliau ditalkin dzikir sama Said Muhammad di tahun 1422. Kemudian kitab ini dikarang, kula balen malih, kitab ini dikarang. Beliau hanya punya harapan dan itu dikarang tahun 1422. Sak sampunipun haji. Beliau wafat 1440. Dados terpaut pinten tahun niku? 8 tahun nggih. Pinten 18 ya? 18 tahun. Niki kula waos nggih, betapa yang diinginkan beliau itu kesampaian. Dari tahun pinten 1420 sama 21 ya, sama 22 terus beliau wafat 1440. Terpaut pinten 18 ya, 18 tahun. Beliau ngendikan kula maknani nggih. Niki yang sakral 20 menit. Asal Maulal Karim teng halaman 17.
Saya tadi hanya sengaja bawa 7 itu angka kesayangan Mbah Mun juga karena ngikuti Quran dan hadis selalu pakai simbol angka 7. Asal Maulal Karim. Asa menawa-menawa sapa al Maulal Karim, Allah zat sing lomo iku ayasma'a. Menawa-menawa ayasma'a yen to ngumpulna sapa Allah taala, yen to ngumpulna sapa Allah taala nafsi ma'a hamalatil ilm. Di saya ngarang ini semoga Allah mengumpulkan saya kata Mbah Mun ma'a hamalatil ilmi sertane wong-wong sing gawa ilmu min ulama'i hadhil ummah. Saking ulama'i hadhil ummah. Wa bil akhasi lan kelan khusus ulama ahlil bait utawa ulama ahlil baiti ayat ma'a nafsi ma'a ulama ahlil bait. Jadi keinginan beliau saya ngikuti talqin ini, saya mengarang sanad ini, saya mengijazahkan sanad ini. Jadi memang beliau menulis itu 3 kali, mengabadikan, mengijazahkan, talqinu dzikri. Kemudian berharap itu manfaat dan keinginan beliau saya ingin kumpul ulama hadhil ummah wa bil akhas ulama ahlil bait, yaitu ulama-ulama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina rupane wong akeh khassa kang nertemtokno hum alladzina sapa Allah wa taala bi khassa iso kelan pira-pira kekhususan layak alamu kang ora mirsani azamataha ing keutamaane khassa sapa illallah taala sapa Allah taala. Dados keinginan beliau 18 tahun yang lalu itu tercapai juga tidak sekedar maknawiyah saja tapi secara jusmaniyah. Kalau secara maknawiyah tentu Mbah Mun itu sangat dekat dengan ulama ahlil bait maupun yang tidak ahlil bait, yaitu ngurmat santri, nasrul ilmi, tarbiyah dan seterusnya. Tapi Allah nuruti beliau tidak sekedar maknawiyah sampai secara apa? Jusmaniyah. Karena makam beliau itu di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Agak ke bawah ada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Agak bawahnya lagi Syekh Nawawi Banten. Terus agak samping ke kanan kalau dari arah Masjid Haram itu di situ ada Dorif atau makamnya Syekhina Ki Haji Maimun Zubair. Jadi jam'unya itu jam'un rohaniyatan wa jam'un apa? Jusmaniyah. Jadi ini ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun. Tapi mungkin sebagian alumni tidak baca. Nanti lo potongannya ini buatan moco. Dan ini kalau bantu, kalau yakin, hakul yakin dan suul yakin. Pak Sukron ini moco lebih niki. Dua ini kitab yang mergi kalau suka nih. Seniki mun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nang dindi ngaku muridnya Mbah Mun. Mbah Mun ngarang opo bagus. Aku rong tuku jadi. Tapi niki penting kalau aturaken. Ulama, saya berkali-kali bilang, kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis. Karena hanya dengan ditulis, ilmu itu abadi. Nggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan, mundobit. Itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fiqhul Les bin Sa'ad. Al-Les afqahu min Malik. Dewi Imam Syafi'i. Al-Les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dayya'uhu kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik. Sementara ashabul Lais itu enggak. Sehingga enggak ada mazhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang mazhabnya hilang itu Les bin Sa'ad. Kemudian Sufyan bin Uyainah, ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu. Karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang kita katakan Gus Rosid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zubair. Tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Quran, Said Alam. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir. Namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah.
Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khobir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali Pak diulang Mbah Mun? Seminggu 2 kali. Jeleng seminggu 2 kali. Tak kok khatam gak boleh. Jujur itu baik. Jadi jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan, saya beri contoh satu, betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu. Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah, al khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang Khawarid itu buruk-buruknya makhluk ini Kak, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Khawarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri. Bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul. Kaul itu semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tawafu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rakiban. Nabi dengan santainya naik unta kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarid atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarid dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane mlaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rakiban, ya, Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara, itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ilama la nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajru bi qadrit. Tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rakiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi. Nabi melakukan itu harus. Karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan. Tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita. Dan kita rodok-rodok Khawarid, kok enak Nabi. Padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama. Ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subak kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali Mbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal, coba kalau itu tidak ada rawinya. Paling golek gaji, paling golek duit. Loh itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarid. Jadi, saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umat. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos lah.
huru hara. Kalau huru hara terjadi sabkut dima, pengaliran darah. Yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama karena sama-sama dengar. Bedanya lali beeling gitu. Ambek paham sama tidak paham itu. Sebetulnya saya ingin bilang saya karena saya berkali-kali khassoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasah atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak ceritani, dulu yang semi-semi khawarij itu ya sudah banyak. Wah, Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat? Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kowe ridho kalau orang-orang yang enggak sholat, enggak cewek, enggak istinja mimpin wong soleh. Jadi harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang zalim, jangan dibalik. Wong soleh kok ning masjid kabeh wiridan kabeh dipimpin wong zalim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu. Ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh meniru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah kita. Sitok wae kudu pegatan ya gitu. Rai-rai gak meyakinkan ini satu aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahum wa hum min fadli faqad ataina ala ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azim. Ketika Mbah Hasyim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah di anak Gus Wahib juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosyid dulu ya DPR RI, Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah, itu saya masih ingat betul. Ketika itu saya di dalam ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan senang. Senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali. Nak mati Selasa aku ya wong alim. Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia rileks. Terus ada beberapa uang lah atau apalah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, bab jika aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak-anak. Jadi semua dipersiapkan. Sebegitu mudah beliau melihat kematian, melihat kabundut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus punya riwayat, dan itu menjadi fikih besar. Gak boleh kamu pakai fikih khawarij. Kiai kok jabat, kiai kok kedonyan. Misalnya ono kiai wong soleh ora oleh kedonyan, terus saiki wong salat buruwe wong ra salat, kowe rido? Wong salat buruwe wong ora salat. Mergo sing salat mbok kon melarat. Jadi nak fikih aja fikih khawarij. Fikih sing bener maca majmu'. Nak ra iso maca jerone maca judule. Ya enak. Mungkin Pak Don ini Pak Sukron. Karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbah Mun katanya. Itu Mbah Mun sampai tertawa-tawa. Mbah jebule jenengan mriki terkenal kula. Kok iso kron? Lah niku tiyang tunggal dalam ini Sukron. Ya jadi Mbah Mun punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, Sukron dikur, dereng enten, celok, nak agak teko agak gelem isi. Terus datang. Tadi bisi saya, Gus aku difoto, nak raja jenengan gak difoto.
Terus saya bilang gini, saya itu kalau di mana-mana sering jejer wong putih, lagi ki jejer wong ireng. Semoga ini kafarohnya saya jejer wong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya. Harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Hak Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pintere ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak muridé mbok putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nate kula hitung nak murid mboten pas, mboten tok wektune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 410, 450, wafat 505, kayaknya mboten menangi. Oh ya senang ngono putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib. Itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, "Jaiku golek iya." Tak cari, ketemu terus tak tasihkan beliau, ya iku sing tak maksud ya iku. Itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan. Dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibillah, yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan. Bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh, meditera karuan, gremengan sinis. Yang ini orang fasik, senyum, lomo, apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih, senyum itu sunat di karangan fikih. Tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh, bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merengut. Sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunat. Karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tadbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota, atau orang soleh hidup di pedalaman. Terus saya medit, mentang-mentang sudah zakat, nggak pernah sudah. Sing wong fasik jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasik, karena al-insan abdul ihsan. Nah hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali kemudian itu menjadi inspirasi Sholahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja. Karena itu cara punya kekuatan. Nah kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min khaliq. Itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hada ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq. Orang akan bubar. Padahal ma'anna hada muayyadun biruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial lan faddu min khaliq. Orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya enggak jelas, hizibe gak mandi. Terus salah sosial, istaqabbal wa minna minkum taqabbal ya kan. Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja. Termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati. Dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita. Aku ketemu Bu Mega dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kabundut Dzulhijjah, itu min asyuril hurum. Karena al-asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kabudut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kabudut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'la, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau?
Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampean santai aja, ini nggak ganggu lama-lama, supaya nggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat, nah ini cerita saja. Beliau menulis, "Eling to ora saja." Sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kabil tuh. Kabil tuh. Dan nanti yang nggak paham, iya tenang deh. Kau jebolin. Apa? Kau jaluk deh. Wah, serang. Kau udah dijaluk ya sudah. Sah ya? Sah. Ini konco kula mulai teng sarang ngantos. Nanti foto-foto tegen kula tanggal 3 Syawal. Ini Pak Sukron nih. Gus, kowe nek dadi kiai jogeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat daro kullah." Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa tahun. Singkat cerita ada orang lugu puasa tanggal 2 ini. 2 Syawal puasa. Sowan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, "Getun Pak, aku anut jenengan." Jebule jenengan gak poso. Saya bilang, "Lah opo ke dalil ngono barang lah opo?" Dalil liyane ya kena ngono. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya. Siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso ngakoni. Lho ini ilmiah gak apa-apa. Lho kula lah ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wis wong santri sarang bebas ora usah tirakat bebas. Mun ping 6. Nggih, tambah seping 6. Ini dari bapak. Setahun buat tapi. Memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Wong yo banyune wasin. Kadang ape ning WC ya iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin nggone sesekan ra di dhuweke wis suwara tenan ngono. Jadi ra usah tirakat itu wis tirakat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit ta'ab. Andaikan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa Nabi tofa rokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga. Nabi ku piye dipek menangi dewi, khawarit sama nanti pikirannya. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat. Supaya jabatan itu tidak tunafis solahiyah, bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Katanya banyak orang soleh yang jabat. Tentu yang enggak jabat lebih banyak. Wis rasa tak belo. Sekali Pak Sukron ya soleh tapi mboten jabat. Cuma soleh sampai kuat nganti kapan ya ora roh. Nah sini yang halaman ini terakhir, masih 7 menit, 37. Hada summa idza nazarna ilal adarisan. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum. Ani al mamlakatal hasyimiyah al urduniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyuna aidan. Artinya Mbah Mun cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jabat jadi raja, yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya Al Hasani, apa? Hasani. Juga di Ordon, di Jordan itu rajanya Al Hasani. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kamu jangan anti jabatan. Banyak orang-orang soleh yang jabat, bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu Rasulillah, al-itra at-tahira, itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan beliau menulis itu. Wal mamlakatani al-ukhrayani allatani mazalata qaimatain ilal yaum. Ani al-mamlakatal hasyimiyah al-ordoniyah
wa mamlakatal maghrib tawallahu ma'al hasaniyah itu. Hada tsumma idza nadzarna ilal adarisah. Adarisah itu Sayyid Idris. Sayyid Idris itu Al-Hasani ya. Jadi Al-Hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? Al-Idris. Makanya disebut Adarisah. Yang dzurriyyahnya Al-Idris disebut apa? Adarisah. Kayak yang bermadzhab Hambali disebut Hanabilah. Summa idza nadzarna ilal adarisa wajadna anna ba'dhum minhum wasalu ila saltanah war riyasah. Faqad sabaqa an assasa Sayyid Idris bin Abdullah daulatan azimatan fil Maghrib wa nudiya bis Sayyid Muhammad As-Sanusi malikan ala Libya. Jadi ini ya saya mau cerita Mbah Mun itu satu khazanah besar, melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak sekali tidak bisa dihitung. Melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak. Siapa yang enggak ngakui alimnya Gus Naji? Siapa yang enggak ngakui fleksibelnya Gus Subab di jabatan Gus Kamil? Itu enggak bisa terhitung. Makanya ini khazanah besar, enggak usah dibentur-benturkan. Ada yang nekuni alim, ada yang nekuni jabatan. Semua itu untuk li'ilain apa? Kalimatillah. Jadi ini enggak ada masalah. Wonten sing konaah Bapak Sukron wis urip kok wis meneng ae. Sok urip ngono ae. Tapi tadi sudah tak ijazahin. Nanti pokoknya ini kalau nggak paham, tanya Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahadur Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji bersama dengan para alumni Pondok Pesantren Sarang Rembang. Dan ini merupakan para santri dari Mbah Maimun, para santrinya Mbah Maimun Zubair. Dan ini merupakan ngaji 1 tahun ya, haul Mbah Maimun Zubair. Dan di situ ada beberapa zuriyah dari Mbah Maimun dan juga ada para santri-santri kesukaan Mbah Maimun ataupun para santri semua, alumni santrinya Mbah Maimun. Di mana santrinya Mbah Maimun itu merupakan banyak sekali ya, karena memang banyak sekali ya, jadi beraneka ragam sifatnya. Ada yang seperti Pak Sukron itu atau Gus Sukron itu, yang mana Gus Sukron itu satu-satunya santri yang sudah berani untuk memaklumatkan diri lebih baik daripada Mbah Maimun, lebih terkenal daripada Mbah Maimun waktu di Mekah. Karena apa? Karena ketika di Mekah orang-orang itu bertemu langsung Sukron. Wah, ternyata lebih banyak orang-orang itu lebih banyak kenal Pak Sukron ya daripada Mbah Maimun Zubair. Nah itulah salah satu santrinya Mbah Maimun yang agak-agak lucu, kocak gitu ya. Dan beliau juga yang sering diceritakan oleh Gus Bah bahwasanya beliau itu waktu puasa itu pernah berfatwa bahwasanya ketika puasa di bulan Syawal itu pahalanya 1 bulan penuh. Nah ternyata ada seorang yang mengikuti beliau, mengikuti dakwahnya beliau, mengikuti dawuhnya beliau, ternyata waktu hari kedua Lebaran atau hari kedua bulan Syawal, ternyata malah beliau sendiri tidak puasa. Nah akhirnya kecewa. Nah makanya itu yang sering diceritakan oleh Gus Bah bahwasanya ternyata Pak Sukron ini yang mengalaminya ya, karena memang sudah terbuka di sini ya nggak apa-apa, kan itu merupakan suatu hal yang lumrah, suatu hal yang tidak masalah gitu, karena memang santrinya Mbah Maimun itu bermacam-macam, berbagai macam sifatnya, berbagai macam karakternya, tetapi di sini sama insya Allah mendapatkan keberkahan dari Mbah Maimun. Nah Gus Bah menceritakan tentang Mbah Maimun mengenai fatwa-fatwanya, mengenai kisah-kisahnya, mengenai kenangan-kenangannya, dan mengenai faham bahwasanya Mbah Maimun itu merupakan seorang kiai yang nasionalis religius. Ini yang paling sangat dikenang, sangat dimengerti bahwasanya beliau itu nasionalis religius, sangat nasionalis dan juga sangat religius. Artinya sangat antara agama dengan negara itu ingin disatukan ataupun ingin diklopkan gitu. Tidak ada perbedaan yang terlalu dipisahkan antara negara dan agama, karena memang beliau sendiri fatwa-fatwanya ataupun seringkali kebijakan-kebijakannya mengutus para anaknya, putra-putranya untuk menjadi seorang pemimpin, di pemerintahan ataupun di negara. Salah satunya adalah Gus Yasin ya, Gus Ustadz Yasin menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, dan merupakan salah satu kepentingan beliau ataupun salah satu ijtihad beliau untuk
nasionalis religius. Nah, di situ Gus Pak juga menjelaskan mengenai berbagai macam hal lainnya terkait dengan misalnya meninggalnya Mbah Maimun waktu hari Selasa. Itu artinya beliau itu merupakan seorang waliullah karena Mbah Maimun pernah berdakwah ataupun berfatwa bahwasanya para wali itu meninggalnya hari Selasa. Para kiai-kiai, wali-wali itu meninggalnya itu hari Selasa. Para ahli ilmu itu meninggalnya hari Selasa. Nah, ternyata Mbah Maimun sendiri juga meninggal di hari Selasa. Itu pernah dibahas oleh Mbah Maimun ternyata ya. Dan beberapa hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Gus Pak tentu saja banyak sekali. Banyak hal lainnya yang disampaikan oleh Gus Pak dan tadi sudah jelas lah ya, sudah jelas disampaikan oleh Gus Pak. Semoga itu menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi ini semacam penyemangat diri kita bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran, bisa belajar banyak dari sosok seorang kiai, seorang waliullah Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita. Semoga menjadi amal ibadah Gus Pak yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah, mohon maaf teman-teman. Jika ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.